Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambe. Kali ini saya akan membahas tentang kisah setelah para nabi wafat. Kisah setelah para nabi wafat. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Pada umumnya setiap orang pasti ingin dianggap sebagai pengikut setia atau istilahnya bersunah kepada Nabi. Ya baik Kristen ataupun Islam. Ya, pada intinya mereka adalah mencontoh para nabi. Nah, apalagi kita yang hidup di zaman sekarang ini sudah melalui masa yang sangat panjang, ratusan tahun lamanya, dari sejak nabinya wafat. Misalnya yang Kristen mengimani Nabi Isa udah berapa ratus tahun, bahkan ribuan tahun sejak Nabi Isa wafat. Kadang-kadang informasinya itu kesininya jadi ngeblur gitu, karena saking jenjang waktunya lama. Begitupun kisah Nabi Muhammad, udah berapa ratus tahun dari sejak Nabi Muhammad wafat, tahun sekitar 620-an sampai sekarang. Itu jejaknya jauh. Ya, seperti yang dulu pernah saya bikin video tentang pesan estafet yang melalui gerak, cuman dikasih gerakan gitu, diomongin lagi ke temennya balik badan, diomongin lagi. Akhirnya beberapa pesan itu melenceng dari pesan awal. Nah, itu pun yang terjadi pada agama yang ada hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada zaman dulu dengan apa yang pesan yang diterima oleh umat Islam di zaman sekarang, itu berbeda jauh. Karena apa? Karena banyak orang Islam sekarang tidak paham tentang sejarah bagaimana kisah setelah ditinggalkan wafat oleh Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya Islam setelah ditinggalkan wafat oleh Nabi Muhammad, terjadi perpecahan dan perang saudara, terjadi perebutan kekuasaan. Nah, sumber masalahnya itu semuanya dari kitab. Ketika kitab dirumuskan, padahal yang namanya wahyu itu bukan sesuatu yang tertulis, bukan sesuatu yang dilihat berupa kata-kata. Wahyu itu dari dalam keluar. Kalau udah keluar itu bukan lagi wahyu. Karena setiap orang memiliki penerimaan yang berbeda-beda cara berpikirnya. Sehingga penangkapan yang berbeda akan terjadi juga persepsi yang berbeda. Makanya nggak aneh kalau sekarang Islam pecah menjadi 72 golongan dan tidak ada yang akur. Satu sama lain saling menjelekkan, dan satu sama lain merasa bangga dengan golongannya. Yang benar itu yang tidak lagi bergolongan, tapi menyatukan semua golongan. Sekarang kan bergolongan, ada NU, Muhammadiyah, Persis, terus ISIS, EPI ISIS juga sih sebetulnya, cuman kedoknya di Indonesia EPI, aslinya itu ISIS. Ya akhirnya Islam itu hancur, berantakan, pecah belah. Tapi dari semua 72 golongan itu semuanya sumbernya dari kitab. Sedangkan Rasul justru melarang umatnya untuk menjadi ahli kitab. Karena ketika
kita beriman kepada kitab, itu sama saja kita bertuhan kepada kitab, bukan bertuhan kepada Allah. Sedangkan Allah sejatinya adalah meliputi dirinya. Nah, kalau seandainya orang udah kontak dengan Allah, ngapain pakai bahasa-bahasa kitab? Nah, orang kitabnya itu sendiri udah ada di dalam dirinya. Nabi Muhammad, Al-Quran yang berjalan. Nabi Isa memang punya Injil? Nggak punya. Baik Injil ataupun kitab Al-Quran dibuat setelah nabi-nabinya wafat. Dan tentu di dalamnya ada banyak kepentingan politik. Sehingga saya bisa menyimpulkan kitab itu adalah kepentingan politik yang mengatasnamakan Nabi dan Tuhan. Kalau saya perhatikan dulu, saya pernah di NI, apa sih setelah saya pelajari Alkitab Quran itu ternyata kepentingan politik untuk mendirikan khalifah, untuk mendirikan negara. Akhirnya waktu itu pun setelah Nabi Muhammad wafat, terjadilah perang saudara. Bahkan di antara sahabat, Abu Bakar itu yang tidak mau waktu itu untuk menyusun kitab. Karena tahu bahwa kalau menyusun kitab, justru Islam yang sesungguhnya hilang. Jadi sekarang orang banyak yang KTP-nya Islam tapi bukan Muslim. Kebanyakan adalah musyrik dan munafik. KTP-nya aja Islam, ngakunya aja Islam. Karena Islam bukan KTP, bukan pengakuan, bukan identitas. Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Nah, setelah para nabinya wafat, maka ajaran itu pun akhirnya melenceng dari kebenaran. Karena telah disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, Islam juga dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik. Sehingga Ali pun meninggal, dibunuh. Oleh siapa? Oleh Ibnu Muljam yang hafal Al-Quran dan hadis. Jadi harus diingat, orang yang hafal Al-Quran dan hadis belum tentu akhlaknya terjaga. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab. Nabi Muhammad tidak pernah menulis hadis. Kitab dan hadis dibuat setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, bagaimana Anda tahu kebenaran Nabi Muhammad? Sedangkan Anda sendiri kan tidak menyaksikan. Sehingga ketika ada habib-habib yang cerita, oh dulu itu Nabi Muhammad begini begitu, memangnya dia menyaksikan gitu, melihat gitu pada zaman itu? Kan enggak, itu cuma dari kitab. Dan yang nulis kitab siapa? Kan manusia juga. Dan Anda juga tidak pernah tahu ketika pada abad sekitar 670, ketika Umayyah berkuasa dengan pemimpinnya Abu Sufyan, itu kitab Al-Quran itu pernah dirombak juga sama mereka, dibuat dan diotak-atik untuk kepentingan politik. Masa di surat At-Taubah ayat 9 ayat 103 dikatakan wallahu ya'hudu shadaqatan an ibadihi wa yuqbalu taubatan an ibadihi wa ya'hudu shadaqah. Masa Allah akan menerima tobat seseorang itu ketika dia itu udah zakat? Itu kan pengampunan tobat. Dan itu adalah praktek Kristen. Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan itu. Orang kalau mau tobat itu harus bayar sodako. Itu kan pengampunan tobat. Masa pengampunan tobat bisa dibayar dengan uang, bro? Sampai ada pidyah lah, puasa harus bisa dibayar dengan uang. Itu kan teknik-teknik politik, bro. Untuk mengumpulkan dana, untuk mengumpulkan uang agar dia punya kepentingan, punya keuntungan. Akhirnya yang dibahas itu cuma kepentingan-kepentingan politik. Nggak ada ketuhanannya. Di mana letak ketuhanannya? Makanya ketika Abu Sufyan berkuasa setelah Nabi Muhammad meninggal, Abu Sufyan ini sangat benci terhadap Rasul dan sangat memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan istrinya saja, Hindun, saking bencinya kepada Nabi Muhammad ketika perang Uhud, Nabi Muhammad mau dipanah dari atas bukit Uhud, tapi ternyata dihalangi oleh Hamzah. Akhirnya Nabi Muhammad tetap selamat walaupun giginya tanggal dan berdarah pas perang Uhud. Saking sakit hatinya yang namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan, padahal Abu Sufyan itu masih pamannya juga. Tapi orang mana itu? Orang Hadramaut, orang Yaman. Ya, jadi istrinya Hindun itu orang Hadramaut. Nah, itu saking bencinya Hindun
sama Nabi Muhammad. Karena dihalangi oleh Hamzah, itu sampai hatinya Hamzah dibedah sampai dimakan. Dan dia masuk Islam itu karena terpaksa. Waktu itu orang sudah banyak beriman kepada Nabi Muhammad, dia terpaksa masuk Islam. Jadi Abu Sufyan itu bukan karena hidayah, bro. Karena Islam waktu itu berkuasa. Ya, karena Nabi Muhammad kejayaannya waktu itu sudah berkuasa, dia akhirnya terpaksa. Nah, dia menunggu kelengahan Nabi Muhammad. Abu Sufyan ini padahal pamannya tapi dengki terhadap Nabi Muhammad. Nah, bahkan banyak orang Islam yang nggak tahu kenapa Nabi Muhammad di usia 60 sampai 63 sakit. Karena apa? Sebetulnya itu kalau misalnya ada desas-desus sih diracun. Karena ada kepentingan politik. Sama seperti kisah Caligula diracun oleh Abu Sufyan. Karena apa? Dia ingin berkuasa. Dia ingin menjadi raja. Nah, ketika Abu Sufyan menjadi raja, maka dia mengumpulkan kitab itu, disusun, dan dia menyusupkan kepentingan-kepentingan di dalamnya. Salah satunya adalah kepentingan berpolitik atau kepentingan khalifah. Padahal dulu Nabi Muhammad tidak pernah punya keinginan untuk berkuasa. Tapi sekarang di dalam kitab-kitab itu banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan kita kepada kekuasaan. Khalifah Islam, negara Islam, dan lain sebagainya. Bahkan banyak ayat yang mengarahkan orang-orang sekarang itu untuk percaya kepada kitab itu malah mengarahkan kepada kebencian. Sampai akhirnya benci sama orang yang tidak sholat, memusuhi orang yang berbeda agama dan berbeda pemahaman dengannya. Nah, ini gara-gara kitab. Akhirnya Islam pun terpecah belah menjadi banyak golongan. Lalu siapa yang membuat kitab? Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab. Itulah Abu Sufyan. Walaupun disusun oleh sahabat Nabi, 3 sahabat Nabi, yang akhirnya juga 3 sahabat Nabi ini meninggal gara-gara setelah menyusun kitab. Lalu setelah itu dirombak lagi oleh Abu Sufyan sekitar tahun 670-an. Nah, kita kan baru nyampe Islam ke Indonesia itu tahun 1300, bro. Nah, bagaimana Anda tahu kebenaran Nabi Muhammad kalau sumbernya cuma dari kitab? Sedangkan kitab itu sendiri buatan manusia, bukan buatan Tuhan, bukan Nabi nggak pernah nulis. Banyak penambahan ayat di dalamnya. Ibaratnya yang selalu saya bilang, ini adalah kopi. Benar, dulu Nabi Muhammad pernah ada kata-kata Nabi Muhammad, tapi ketika ada kepentingan manusia ikut serta di dalamnya, sama dengan ini kopi ditambahin 2 tetes cyanida, silahkan Anda minum. Maka itu akan menjadi racun yang akan mematikan otak Anda. Sehingga orang-orang yang percaya kepada kitab itu kayaknya otaknya nggak waras gitu, kayak kurang waras otaknya. Karena apa? Ya bagaimana enggak, masa ada ayat-ayat yang memang tidak membentuk kasih sayang kok dipercaya? Malah banyak ayat yang mengujar kepada kebencian, mengarah kepada kebencian. Akhirnya berantakan Islam yang ada sekarang. Nah, itulah kenapa dulu cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, lari ke Karbala. Hasan dan Husain ini adalah cucu pewaris asli Nabi Muhammad dari Fatimah Az-Zahra. Kenapa dikejar oleh pemerintah Umayyah? Karena Hasan dan Husain tidak percaya kitab, tidak menjalankan sholat. Cucu Nabi Muhammad memang sholat apa? Sholat daimun. Dari dulu kan namanya Ka'bah, berhala batu itu kan udah ada. Sebelum Ibrahim lahir juga berhala batu itu udah ada, bro. Kamu tuh bukan menyembah Allah, menyembah berhala. Sebelum Ibrahim lahir juga belum, sebelum Ibrahim ada di dunia ini, itu namanya berhala batu hitam, itu udah ada. Sebelum Nabi Muhammad lahir juga udah ada. Itu sesembahannya orang Quraisy. Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala, bro. Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, orang ibadahnya juga di Gua Hiro kok. Terus siapa yang tahu Nabi Muhammad melakukan sholat? Sholat itu sebelum Ibrahim juga udah ada. Itu kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Kristen Ortodok. Itu bukan budaya, bukan ibadahnya Nabi Muhammad kepada Allah, bukan. Ya kan? Nabi Muhammad tidak melakukan sholat seperti itu, tidak menyembah berhala, tidak memakai wasilah.
Nah, begitupun cucunya, ketika Abu Sofyan ini berkuasa dan kembali menyusun kitab untuk kepentingan politik, Hasan Hussein ini menolak untuk mengimaninya, tidak mau. Karena Al-Quran yang sejati bukan yang ditulis, bukan yang dikata-kata, tapi yang ada di dalam diri. Akhirnya mereka kabur ke Karbala dan dikejar, akhirnya dibunuh sampai dipenggal Hasan dan Hussein. Dibunuh, bro. Jadi yang tidak percaya kita pada zaman itu dibunuh. Jadi semua nabi dari zaman Musa, Nuh, Isa, Muhammad itu musuhnya ahli kitab. Jadi ahli kitab itu sebetulnya orang-orang yang sudah dirasuki setan. Dia menganggap bahwa kitab itu kata-kata Allah. Tuhan tidak berkata-kata, bro. Kalau Tuhan berkata-kata, jontor ngomong mulu kata-kata Allah. Emang Allah ngomong? Nabi Muhammad juga nggak pernah berkata-kata. Lebih banyak berbuat. Dakwah dengan arkan, perbuatan, tidak dengan lisan. Jadi ketika Anda masih percaya kitab, ya itu Anda berarti bukan bertuhan kepada Allah, tapi bertuhan kepada kitab. Itu namanya ahli kitab. Sudah jelas deh di jalan ayatnya juga. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Ya ahlu kitab lima talbisul haq bil batili wa taktumuna wa antum ta'lamun. Kenapa engkau ahli kitab mencampur adukan yang hak dan batil? Mencampur adukan kopi dengan sianida. Yang akhirnya meracuni umat-umat Islam. Meracuni umat-umat yang mengaku Islam. KTP-nya Islam tapi bukan muslim. Kebanyakan munafik dan musyrik. Masih menduakan Allah dengan kitab. Masih memuja embib-embib. Padahal keturunan Nabi yang asli yaitu Hasan dan Hussein itu anti kitab dan anti sholat. Nggak pernah sholat itu Hasan Hussein. nggak pernah yang namanya percaya kitab. Turun lagi ke Syekh Abdul Qadir juga. Syekh Abdul Qadir juga nggak baca kitab, nggak pakai kitab. Karena kitab sejati itu ada di dalam dirinya. Kalau kita masih percaya kitab yang ditulis, dikarang, dibuat, disusun oleh manusia setelah Nabi Muhammad wafat, itu kemusyrikan itu sendiri. Berarti Anda lebih percaya kitab daripada Tuhan yang ada dalam dirimu. Berarti wahyu itu bukan dari dalam, tapi itu mah wahyu dari luar. Ya wahyu dari luar mah apapun juga setan namanya, bro. Alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Yang berbisik, berkata dari luar dirimu, yang didengar, yang dipahami oleh akal, itu setan. Bukan wahyu. Jadi ayat setan adalah ayat yang dari luar dirimu. Kalau ayat Allah, itu adalah yang menggetarkan hatimu dan kalbumu. Karena yang dari luar apapun itu setonia. Nah sekarang kalau misalnya jadi kita berarti jadi ayat setonia dong. Nah sedangkan cucu Nabi aja menolak untuk mengimani kitab karena tahu kitab itu disusun kembali dan dirombak kembali oleh Abu Sofyan dan pemerintahan Umayyah atas kepentingan politik. Jadi kalau Anda percaya kepada kitab sekarang, isinya sebetulnya kalau Anda pelajari itu kepentingan politik untuk mendirikan khalifah. Sehingga turunlah keturunan dari Abu Sofyan itu diberi gelar Habib. Jadi Habib itu adalah keturunan Abu Sofyan, walaupun Abu Sofyan adalah kerabat dari pamannya Nabi Muhammad. Sedangkan kalau turunan Nabi bukan Habib namanya, tapi Sayyid Hussein, Sayyid Hasan. Dan Sayyid Hussein itu punya keturunan lagi yang akhirnya kabur ke Indonesia karena apa? Diburu dan akan dibunuh karena mereka tidak percaya Tuhan, kitab. Karena mereka tidak mau mengimani kitab dan tidak mau melaksanakan sholat seperti yang diperintahkan dalam aturan-aturan Hussein, aturan-aturan Abu Sofyan. Akhirnya kaburlah ke Indonesia. Ya kan? Dikejar terus. Jadi yang namanya keturunan Nabi yang asli itu Sayyid, keturunan dari Fatimah Az-Zahra, terus Hussein, terus termasuk Abdul Qadir juga itu turunannya, dan ada yang kabur ke Indonesia. Nah bahkan yang melegenda yang banyak dipahami oleh orang tahun 1440-an sekitar itu Syekh Siti Jenar itu adalah turunan asli dari Sayyid. Malah ya saya sebenarnya nggak mau pakai kitab adalah diriku, Tuhan ada di dalam diriku, menunggali, menyertaiku.
tidak mencari Tuhan keluar diri mah, tidak mencari kata-kata dari kitab. Yang akhirnya memang waktu itu belum pas sih hakikat disampaikan kepada umum, dan akhirnya dicegah oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu mantunya, karena Sunan Kalijaga menikah dengan anak Syekh Siti Jenar. Pak, katanya, udahlah, hentikan ajaran hakikat, karena waktu ini belum saatnya. Kalau waktu zaman ini orang belum paham. Jadi dipenggal kepalanya itu bukan kepalanya yang dipenggal, asli kepala bukan. Kalau ingin memahami hakikat harus jangan pakai teori-teori akal pikiran. Hilangkan akal pikiran, menyerah begini. Berserah diri kepada Allah. Penggal kepalanya, bukan penggal kepala aslinya. Akhirnya Syekh Siti Jenar pun menghilang, dan kan nggak ada yang tahu kemana dia perginya. Lalu dari keturunan Sayyid dari Iran ini datang ke Indonesia, itu banyak yang akhirnya menikah dengan keluarga Mataram. Nah, ketika setelah menikah dengan keluarga Mataram dan kerajaan Mataram, otomatis Mataram ini dulunya Islam. Dan ketika turun lagi ke Siti Jenar, turun lagi ke Sunan Kalijaga, punya turunan lagi. Jadi siapa saja yang punya keturunan dari Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, juga dari keluarga Mataram, itu adalah Habib, yang sebenarnya dari keturunan Nabi. Tapi gelar mereka bukan Habib, tapi Sayyid. Dan mereka justru lebih banyak sembunyi, karena mereka tidak beriman kepada kitab dan tidak melakukan seperti sholat ritual. Yang melakukan sholat ritual itu kan dikembalikan oleh Abu Sofyan dari ajaran-ajaran terdahulu, ajaran kuno, dibalikin lagi. Terus orang dia menyusun kitab, akhirnya orang berantakan percaya kepada kitab. Jadi ketika ada orang yang mengusung dan menyatakan Habib itu orang yang dari Hadramaut Yaman, itu turunan dari Hindun yang makan hati Hamzah, turunan dari Abu Sofyan yang punya kedengkian dalam hatinya. Makanya dakwahnya juga tidak bikin adem, malah bikin gelisah, bikin rumit, bikin panas otak. Yang harusnya kan dakwah itu membuat damai, tentram. Ini dakwah kok malah bikin kebencian. Orang jadi gelisah. Udah gitu dia terkoar-koar, Habib turunan Nabi. Ya, turunan Nabi dari mana? Turunan Nabi itu yang terakhir itu cucu Hasan Husain, dan Husain punya turunan lagi, dibawa kabur ke Indonesia. Ya itu turunan salah satunya Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga. Dan yang akhirnya ada yang ke Jawa Barat, yang kelahiran dari Mataram dan turunan dari Sayyid ini, yaitu Syekh Abdul Muhi, dan akhirnya tinggal di Tasik Malaya. Nah, saya adalah cicitnya. Ya kalau misalnya dikatakan turunan, saya justru yang lebih berhak, tapi bukan Habib. Gelarnya Sayyid, bukan Habib. Kalau Habib itu turunan dari Abu Sofyan yang menyusun kitab. Jadi kalau ada turunan Nabi Muhammad, tapi dia masih percaya kepada kitab dan hadis dan masih menjalankan ritual Quraisy, itu bukan turunan Nabi Muhammad. Itu mah turunan dari Abu Sofyan yang sangat membenci Nabi Muhammad, turunan dari Hindun. Karena turunan dari Sayyid, dari Nabi yang asli, genetik darahnya saya bisa ngadu. Maksudnya kalau Anda nggak istilahnya terserah sih Anda mau percaya enggak. Tes DNA saya itu Arya. DNA-nya DNA Arya, bukan DNA Sunda, bukan DNA Jawa. Arya ini DNA India. Karena memang Nabi Muhammad asli itu dari India, bro, bukan orang Arab, bukan orang Quraisy. Dia itu pendatang yang dari Ibrahim Brahmana datang ke India, dari India ke Arab, kan itu tetanggaan kayak Indonesia sama Malaysia. India ke Arab, terus berkelana, punya turunan Ismail, punya turunan lagi Nabi Muhammad atau Ahmad. Itu DNA-nya Arya, bro, orang India, bukan orang Arab. Jadi DNA saya juga kenapa kok Arya? Oh ternyata saya Sayyid dari Syekh Abdul Muhi, karena Syekh Abdul Muhi itu Sayyid. Ini tabelnya, coba, ini Syekh Abdul Muhi dari ibu, turunan Syekh Abdul Muhi dari ibu ini. Itu kesananya itu ya Sayyid, bukan Habib kok. Kesananya itu sampai ke Rasulullah. Jadi turunan Rasulullah itu Sayyid, bukan Habib.
Dan turunan Rasulullah yang asli justru tidak percaya kitab dan tidak menjalankan ritual. Dan mereka sudah mencapai hakikat. Tidak menjalankan syariat seperti syariat agama. Enggak, tidak beragama kok. Dini itu bukan agama, dini itu jiwa. Lakum dinukum waliyadin. Jiwamu untukmu, jiwaku untukmu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri. Islamnya bukan Islam KTP, bro. Sekarang mah banyak Islam KTP, tapi tidak muslim, kelakuannya tidak berserah diri, selalu benci sama orang yang berbeda golongan. Nah, itu mah bukan keturunan dari bukan ajaran dari Muhammad, itu mah ajaran dari Abu Sufyan yang selalu benci, yang selalu iri dengki sama orang. Nggak sholat, kafir, dan lain sebagainya. Neraka, emang tahu neraka apa? Surga apa? Oh, saya lucu ngalih kitab ini. Aduh, kok malah ngajarin orang-orang itu jadi gelisah, bukan jadi pintar, malah jadi makin bodoh. Orang itu dicekokin. Justru yang keturunan Nabi asli itu dulu itu diburu dan akan dibunuh oleh ahli kitab. Husain dan Hasan aja dibunuh di Karbala di Iran. Makanya anak cucunya diselamatkan, dibawa kabur ke Indonesia. Dan mereka akhirnya menikah dengan keluarga Mataram kerajaan, jadilah di keluarga Mataram kerajaan. Salah satu keturunannya sekitar tahun 1600 Syekh Abdul Muhi hijrah ke Tasikmalaya. Dan Syekh Abdul Muhi itu adalah Sayyid, itu turunan asli dari Nabi Muhammad. Bukan yang dari Yaman, yang dari Yaman mah Habib, itu mah turunan dari Abu Sufyan. Makanya ajarannya juga kedengkian itu. Oh, kamu orang lain yang beda golongan kafir. Selama masih menggunakan kitab dan selama masih menggunakan ritual-ritual Quraisy, itu bukan Sayyid, itu adalah Habib, keturunan dari Abu Sufyan, Hindun, dan keturunan dari orang-orang yang dengki dalam hatinya. Keturunan Nabi Muhammad itu, keturunan Rasul itu adalah Sayyid, dan mereka lebih banyak sembunyi dalam terang, dan mereka lebih banyak tiarap, tidak mau menunjukkan dirinya bahwa dirinya turunan Nabi yang asli. Dari secara genetik, genetiknya DNA-nya DNA Arya, turunan dari Sayyid, dari Syekh Abdul Muhi Tasik, dari kakek buyut saya. Dan dari Syekh Abdul Muhi, dari ibunya ya masih kuat, itu turunan dari Rasulullah. Justru orang yang turunan Rasulullah itu nggak mau mempublikasi dirinya turunan Rasulullah, dan bukan gelarnya bukan Habib tapi Sayyid. Mereka lebih rendah hati dan mereka lebih tiarap, tidak mau orang memujanya karena dia sudah menjadi manusia biasa, tidak mau dipuja, tidak mau dipuji, tidak mau dianggap hebat, ya biasa aja. Tapi yang disampaikannya juga berbeda dengan yang dipahami oleh masyarakat saat ini. Begitupun Nabi Muhammad ketika dulu menyampaikan Islam, memang apa yang disampaikan Nabi Muhammad sama dengan masyarakat? Ya enggak lah. Makanya Islam itu datang secara aneh dan hilang secara aneh. Nah, kalau sama, nah itu mah sama mah berarti nggak ada kualitasnya. Jadi kalau Anda mencari kebenaran, seragam, sama, dan banyak diminati banyak orang, jutaan orang, jangan dong, hati-hati. Karena yang diminati oleh jutaan orang itu adalah kesesatan. Justru ajaran kebenaran itu hanya diminati oleh sedikit saja. Zaman Rasul juga berkatakan gitu, hanya sedikit saja mereka yang benar-benar mengenalku. Kebanyakan mereka tersesat. Firaun juga banyak pengikutnya, bro. Nabi Musa cuman berapa? Cuman Harun, cuman berdua. Nabi Muhammad zaman itu juga cuman berlima sama sahabatnya, 4 orang. Gak banyak loh. Kalau yang namanya kebenaran itu, dan kebenaran itu ketika datang dianggap aneh. Kenapa? Orang-orang sekarang udah bengkok, udah tersesat, udah bengkok begini kayak tangan, kayak dorna gitu, udah bengkok. Jadi kalau dibenerin juga pasti sakit. Nah, jadi kebenaran yang saya sampaikan sebetulnya bukan pesan baru, ini pesan lama, pesan dari original Nabi Muhammad, asli dari origin, dari asal mula. Tapi karena masyarakat sekarang udah dicepoki kebengkokan atau kepasikan, sehingga ketika saya menyampaikan lagi kebenaran yang orisinal,
Orang merasa aneh gitu. Padahal ini yang dilakukan Nabi Muhammad, ini yang dilakukan oleh Nabi Isa, berserah diri kepada Allah. Tapi ketika disampaikan, karena orang sudah bengkok, sehingga ini dianggap baru, padahal enggak baru. Ini adalah apa yang dipahami, diterima oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Muhammad. Orisinil dari Islam. Islam itu berserah diri. Tapi yang ada sekarang agama, bukan berserah diri. Jadi Tuhannya itu agama, kitab, dan ulama atau kiai atau ahli kitab atau habib. Jadi banyak sekarang orang KTP Islam tapi ternyata musyrik karena masih memuja kitab, memuja ulama, memuja alim ulama, bahkan mempertuhan agama, bukan mempertuhan Allah. Tapi mereka aja nggak sadar agama kok jadi Tuhan, ya. Habib-habib kok dipertuhan. Itu sama pada zaman Nabi Nuh. Ketika orang sudah mengkultuskan, mempertuhan alim ulama, maka saat itulah banyak bencana banjir. Jadi bencana banjir itu bukan karena pemerintah, bro. Pemerintah hanya bikin fasilitas. Bencana banjir yang ada di Indonesia dan bencana-bencana Indonesia karena terlalu banyak orang-orang musyrik yang masih mempertuhan habib, yang masih mempertuhan alim ulama. Sedangkan mereka adalah habib-habib palsu, bukan habib, itu mereka itu adalah para pengacau Islam yang justru akan menyesatkan Islam untuk menghafal kitab. Lah ngapain ngapalin kitab? Udah aja berserah diri itu nggak usah ngapalin lah, biar ringan. Jangan dibebani pikiran itu dengan banyak masalah. Tuhan menyuruh untuk ringan kok, untuk mudah, untuk simpel. Islam itu untuk sederhana kok, ini malah dibikin rumit. Aneh saya. Ya itu aja lah yang bisa saya sampaikan tentang kisah, bagaimana kisah kacaunya Islam setelah ditinggalkan Nabi wafat. Jadi hampir semua dalam kisah-kisah para nabi setelah nabinya wafat jadi kacau sebetulnya. Mereka kembali kepada kemusyrikan. Nah ketika saya menyampaikan lagi untuk kembali ke origin, kembali ke fitrah, ya orang udah kadung tersesat, orang udah kadung belok, ya pasti mungkin butuh proses, butuh waktu untuk menyadari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Dan tetap setia di channel Herman Jambek. Sampurasun.